Rocky Gerung sebut ada dendam Jokowi dalam penetapan Hasto Kristianto tersangka. Penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku dinilai syarat akan pemerasan politik. Sangkaan itu disampaikan pengamat politik Rocky Gerung yang juga menyebutkan kalau masih ada peran Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dalam penetapan tersangka Hasto oleh KPK tersebut. Dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena kasus Harun Masiku itu 4 tahun lalu. Mestinya sudah ditangkaplah Hasto 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP, kata Rocky dikutip suara.com dari tayangan kanal YouTube pribadinya, Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2024. Rocky menyebutkan kalau status tersangka itu imbas dari sikap Hasto yang mengungkap sikap buruk Jokowi selama berkuasa 10 tahun sebagai presiden, sehingga penetapan tersangka itu dikatakan sebagai bentuk balas dendam Jokowi terhadap PDIP. Tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa, atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya, ujarnya. Lantaran Jokowi tak lagi punya posisi strategis di pemerintah, sehingga penetapan tersangka kepada Hasto itu diduga melalui perintah petinggi partai. Rocky menduga ada seseorang yang kemungkinan petinggi partai mengambil inisiatif untuk keluarkan perintah. Kepentingan politik makin terlihat nyata karena sikap PDIP, yang belakangan menolak keras PPN 12%, diketahui sebagai salah satu warisan kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Jadi kita lihat ini sekali lagi sebagai satu tekanan politik, tuturnya. Diketahui, KPK resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Penetapan tersangka itu karena Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI periode tahun 2017 sampai tahun 2022 Wahyu Setiawan. Kader PDIP daerah Sudarsono mendorong Sekjen Hasto Kristianto mengikuti proses hukum usai ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus Harun Masiku ketimbang berargumentasi lain. Sudarsono mengatakan jika merasa dirugikan ada jalur pra-peradilan. Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Pemalang ini menjelaskan dirinya memang kerap mengkritik pernyataan miring Hasto terkait pemerintahan sebelumnya. Ia menilai hal itu yang menjadikan suara dan citra PDIP menurun. Saya di beberapa broadcast saya berani mengkritisi Hasto Kristianto, bahkan salah satu kader struktural partai, yang saya berani bertaruh 1 miliar rupiah, di mana salah satu indikator citra PDI menurun, suara PDI menurun, simpati masyarakat menurun. Ini akibat ocehan Sekjen Hasto Kristianto yang kontraproduktif, kata Sudarsono. Bahkan Sudarsono juga pernah mengirim surat terbuka untuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait sikap Hasto yang keras kepada pemerintah. Ia menyampaikan aspirasi itu kepada Megawati. Saya pernah mengucap di broadcast termasuk surat terbuka kepada Ketum Megawati, bahwa apa yang dilakukan Hasto ini tidak menguntungkan untuk partai, bahkan merusak citra partai, lanjutnya. Usai adanya penetapan tersangka ini, Sudarsono mendorong Hasto untuk mengikuti proses hukum. Ia mengatakan jika memang ada indikasi dirugikan, Hasto bisa mengajukan pra-peradilan. Hal itu menurutnya lebih baik ketimbang memberikan argumentasi lain. Menurutnya, selama ini Hasto sudah banyak berpikiran negatif terhadap pemerintahan. Pandangan saya sebagai struktur partai yang ada di daerah, ya kita hidup di negara hukum, kita tunduk patuh pada aturan hukum. Manakala ada hal yang sifatnya diindikasi merugikan bisa ke pra-peradilan. Tapi ikuti saja mekanisme proses hukum. Jangan belum sudah bercerita menyampaikan argumentasi, kriminalisasi dan sebagainya. Selama ini kita terlalu banyak negatif thinking kepada apa yang dilakukan pemerintah. Kita hormati bersama, kita patuhi bersama, ujarnya.
Sudarsono enggan bicara terlalu jauh soal posisi Sekjen jika selama Hasto mengikuti proses hukum. Ia yakin DPP partai akan mengambil langkah untuk posisi Sekjen, apalagi partai yang akan menggelar hajatan besar. Tapi tentunya partai besar seperti PDIP, kalau ada hal-hal yang sifatnya menyangkut kebijakan sudah semestinya ada pengganti Sekjen, apakah unsur wakil, pasti partai akan mengambil langkah-langkah. Apalagi akan ada hajatan besar partai, ada konferensi cabang, konferda, dan kongres partai, jadi harus ada sekjen definitif. KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron. Dari salah satu sumber menyebutkan nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat itu, disebutkan bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto adalah sprindik 153-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember tahun 2024. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspos perkara pada tanggal 20 Desember tahun 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap, bersama Harun Masiku, kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sementara itu, juru bicara KPK, Tessa Mahardika, menyampaikan perihal penetapan tersangka Hasto Kristianto akan segera disampaikan secara resmi. Akan disampaikan, ujar Tessa Mahardika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto Kristianto menyatakan tak gentar terhadap ancaman yang menyebut akan menjadikannya tersangka. Ia menegaskan akan melawan dan siap membongkar dalangnya. Sebelum dikabarkan menjadi tersangka, Hasto Kristianto sempat menjalani 2 kali pemeriksaan. Pemeriksaan pertama dilakukan pada tanggal 10 Juni tahun 2024 lalu, ketika Hasto dipanggil KPK sebagai saksi dalam dugaan suap terhadap komisioner KPU terkait PAW yang sebelumnya menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Tetapi pemeriksaan itu urung masuk dalam pokok perkara, dikarenakan Hasto terlanjur bersitegang dengan penyidik oleh karena stafnya yang menemani ke KPK, digeledah hingga sejumlah barangnya disita penyidik. Atas tindakan penyidik itu, Hasto sempat melaporkan ke Dewas KPK hingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun gugatan tersebut ditolak lantaran Pengadilan Negeri Jaksel menyatakan tak berwenang mengadili perkara perdata. Lalu, pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, Hasto kembali memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Namun kali ini ia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta di Dirjen Perkeretaapian Kemenhub. Ia diperiksa dengan kapasitasnya sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Usai diperiksa, Hasto menyatakan tak melakukan seperti yang dituduhkan kepadanya, yakni memerintah terkait proyek kereta api tersebut. Saya tidak melakukan hal tersebut sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik, ungkapnya kala itu. Aksi tangkap Harun Masiku berujung ricuh di gedung KPK. Aparat kepolisian berusaha mengendalikan kericuhan akibat aksi ratusan elemen masyarakat dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melakukan aksi pelemparan batu, perusakan, membakar ban dan vandalisme di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, tanggal 23 Desember tahun 2024. Mereka menuntut KPK segera menangkap tersangka dugaan pemberian suap penetapan anggota DPR RI. Politikus PDI Perjuangan, Harun Masiku, hingga saat ini belum tertangkap dan menjadi buronan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Aparat kepolisian berusaha mengendalikan kericuhan,
akibat aksi ratusan elemen masyarakat dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi melakukan aksi pelemparan batu, perusakan, membakar ban, dan vandalisme di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, tanggal 23 Desember tahun 2024, KPK mengingatkan ancaman pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan tindakan anarkis, perusakan dan vandalisme.